Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan bisa menyampaikan firman Tuhan di PA The Mission ini pada pagi hari ini. Saya akan share screen. Oke. Oke. Apakah bisa lihat semuanya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Ya, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah pentingnya metafora dosa yang alkitabiah. Nah, apa maksudnya, saudara? Saudara, di dalam salah satu tulisannya, In the Grip of Grace, Max Lucado, seorang penulis ini ya, Max Lucado, di dalam bukunya itu yang mungkin bisa diterjemahkan di dalam Genggaman Anugerah. Max Lucado itu dia menceritakan tentang seorang pria yang bernama Stuart, Stuart, yang suatu hari di tahun baru dia di kota New York, dia mengemudikan mobilnya itu di dalam kondisi yang mabuk begitu dan menyebabkan satu kecelakaan yang fatal dan merenggut nyawa seorang gadis muda berusia 18 tahun yang bernama Susan. Ya. Nah, saudara, jadi Stuart itu dia divonis tuduhan pembunuhan tak disengaja dan dan tuduhan mengemudi di dalam kondisi keadaan mabuk. Dan saudara, konsekuensi dari hukumannya itu sangat berat. Dia sangat berat. Tetapi saudara, keluarga Susan ini dia meminta supaya pelaksanaan hukumannya atas Stuart itu sesuai dengan permintaannya mereka, begitu. Jadi mereka menuntut satu hukuman yang bentuknya itu tidak umum. Jadi awalnya, saudara, Stuart itu dijatuhi hukuman bahwa dia harus membayar 1,5 juta dolar, ya, 1,5 juta dolar. Tetapi saudara, akhirnya keluarga dari Susan ini mereka memutuskan untuk menuntut hukumannya itu dikurangi menjadi hanya 936 dolar saja. Begitu, 936 dolar saja. Jadi saudara, Stuart itu dia merasa wah hukumannya ringan, begitu ya, hukumannya itu diperingan. Nah, saudara, yang tidak umum tetapi dari tuntutan itu adalah cara pembayaran yang dituntut dari keluarga Susan. Jadi mereka menuntut memang hanya 936 dolar, tetapi uang denda tersebut harus dibayarkan menurut caranya mereka, yaitu setiap hari Jumat, yaitu hari di mana Susan itu meninggal, Stuart ini dia harus mengirimkan cek sebesar 1 dolar kepada keluarga Susan. Jadi 1 minggu sekali selama 18 tahun itu total 936 dolar. Jadi dia akan melunasi hutangnya dalam waktu 18 tahun. Nah, saudara, awalnya tentu Stuart itu dia merasa lega begitu ya dengan bentuk hukuman yang dia harus jalani begitu. Dia merasa lega. Tapi lama-kelamaan saudara bisa membayangkan dia mulai merasakan beban yang begitu berat dari hukuman tersebut. Karena setiap kali hari Jumat dia tulis cek 1 dolar, dia itu diingatkan gitu ya akan dosanya, akan kesalahannya. Setiap kali, 1 minggu sekali, setiap hari Jumat. Nah, jadi akhirnya begitu ya, karena ini terlalu membebani dia, Stuart itu merasa dia dibebani, dia berhenti mengirimkan cek tersebut. Dia tidak membayar lagi. Nah, saudara, karena Stuart itu dia berhenti mengirimkan cek, keluarga Susan itu kembali membawa Stuart itu ke pengadilan, ya, dan menuntut agar Stuart itu memenuhi hukumannya. Ya, hukumannya itu harus dibayar, dilunasi.
ya sesuai dengan yang sudah disepakati. Nah, saudara, 4 kali, saudara ya, 4 kali di dalam 8 tahun terakhir steward itu harus memenuhi janjinya. 4 kali itu dia berhenti menulis cek karena beban yang terlalu berat. Saudara bisa membayangkan setiap minggu dia diingatkan akan kesalahannya, ya. Sampai akhirnya itu dia menawarkan kepada keluarga Susan itu, dia kasih cek 2 dosen, begitu ya, 2 dosen untuk membayar semua 1 kali saja, gitu ya. Tapi tetap keluarga Susan itu tidak mau menerima, harus hanya 1 kali cek saja setiap minggu. Nah, saudara, dengan cara apapun steward itu berusaha, dia tidak pernah bisa lepas dari kesalahannya, ya. Minggu demi minggu, tahun demi tahun, dia terus diingatkan kesalahan yang dia sudah lakukan. Nah, saudara, memang Max Lucado, saudara, dia memakai kisah Stewart ini untuk menekankan betapa kita semua itu membutuhkan pengampunan. Apa yang dialami oleh Stewart itu mewakili kurang lebih pengalaman banyak orang, yaitu setiap orang itu punya perasaan tertekan, begitu ya, karena dosa yang dia lakukan. Nah, saudara, Max Lucado itu dia menekankan melalui cerita ini tentang pengampunan. Tetapi saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk memfokuskan perhatian kita kepada dosa itu sendiri, begitu ya, kepada dosa itu sendiri. Kisah yang dialami oleh Stewart ini, saudara, bukan hanya menggambarkan tentang kebutuhan akan pengampunan, tetapi ini mengandung satu metafora tentang dosa yang sebenarnya dipakai di dalam Alkitab. Yaitu bahwa Alkitab itu memakai bahasa metafora untuk menggambarkan dosa. Salah satu yang digambarkan yang utama adalah hutang, ya, hutang. Dosa itu sebagai hutang. Tidak ada beban yang lebih berat selain daripada beban hutang. Ada orang yang mengatakan, kalau tidak salah ini Benjamin Franklin itu pernah mengatakan dia lebih baik memilih tidur malam hari tanpa makan, ya, daripada bangun tidur dan masih punya hutang. Gitu. Hutang itu sesuatu yang menekan. Dan salah satu metafora utama, saudara, tentang dosa yang dipakai di dalam Alkitab adalah metafora hutang untuk menjelaskan tentang dosa, debt, gitu ya, hutang. Nah, saudara, apa maksudnya metafora, saudara? Metafora adalah sebuah metode perbandingan atau analogi di dalam tulisan atau percakapan di mana kita memakai hal-hal yang konkret, gitu ya, memakai hal-hal yang konkret untuk memudahkan kita memahami kebenaran yang abstrak. Dan saudara, dosa itu adalah sesuatu yang sifatnya abstrak sebenarnya. Itu sebabnya saudara di dalam Alkitab, kalau saudara membaca Alkitab, Alkitab selalu memakai bentuk-bentuk yang konkret. Tetapi bentuk yang konkret di sini adalah yang dimaksud metafora. Dosa adalah hutang yang harus dibayar. Itu adalah satu bahasa metafora. Ya, satu bahasa perbandingan. Perbandingan dengan sesuatu yang kita alami, yang kita mengerti, yang konkret untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya abstrak. Dan kalau saudara perhatikan pengajaran Tuhan Yesus adalah ahlinya metafora, saudara. Tuhan Yesus itu adalah ahlinya metafora. Perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai di dalam Alkitab itu dapat dikategorikan sebagai metafora. Jadi saudara mungkin pernah membaca Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi, misalnya begitu ya. Atau hal kerajaan surga itu seumpama lalang dan gandum. Atau dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dan terang dunia. Semua itu adalah metafora, saudara. Nah, saudara, salah satu metafora dosa yang Alkitab sering pakai adalah hutang. Nah, tapi sebelum kita melihat ayat-ayatnya, saya ingin menambahkan sesuatu lebih dulu. Kenapa penting? Begitu ya? Mengapa metafora dosa di dalam Alkitab itu penting? Ini
sedikit tambahan, saudara ya. Yang pertama, saudara, karena ada kecenderungan di dalam dunia modern dan sekuler untuk memindahkan isu tentang dosa itu ke dalam wilayah psikologi. Jadi, saudara, ada kecenderungan di zaman modern ini di mana pengertian kita tentang dosa, bahasa kita tentang dosa itu bukan lagi bahasa Alkitab, tetapi bahasa psikologi, gitu ya. Sehingga akibatnya kita sebenarnya agak sedikit menyimpang dari konsep Alkitab tentang dosa. Ada kecenderungan di mana kita itu membuat dosa itu dari isu rohani, spiritual issue, menjadi psychological issue, ya, menjadi satu kelemahan psikologi, bukan lagi satu problema rohani. Di dalam dunia yang kedua, saudara, alasan yang kedua, kenapa ini penting, saudara, di dalam dunia modern dan sekuler, dosa itu seringkali dihilangkan kekuatannya, begitu ya, dihilangkan sengatnya oleh psikologi, tetapi bukan menurut pengertian Alkitab. Jadi spiritual brokenness, ya, kerusakan secara rohani itu diganti menjadi psychological weakness. Dan kadang-kadang kita seringkali memaklumi kenapa kita seringkali melakukan banyak kesalahan di dalam hidup ini. Karena setiap kita punya psychological weakness. Kita tidak berpikir lagi di dalam kategori dosa, gitu ya, kategori dosa. Sesuai dengan apa yang Alkitab tekankan. Lalu alasan yang ketiga, saudara, kenapa ini sesuatu hal yang penting, saudara, karena dunia modern dan sekuler menghapuskan aspek-aspek utama di dalam teologi tentang dosa. Yaitu pada waktu kita berbicara tentang dosa, kita berbicara tentang kekudusan Allah, tentang pengampunan, dan tentang pertobatan. Tetapi saudara, psikologi itu membuat masalah dosa atau masalah kelemahan kita itu sebagai bagian dari terapi, bagian dari education, dan sebagainya. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa saya anti terhadap psikologi, ya. Saya pun juga belajar psikologi, tetapi seringkali yang terjadi adalah kita menggantikan apa yang Alkitab ajarkan itu dengan psikologi, dan itu terjadi bukan hanya di dalam konsep tentang dosa, tetapi di dalam konsep kehidupan rohani pun kita bisa digantikan konsepnya oleh psikologi karena psikologi jauh lebih populer sekarang dia daripada teologi, begitu. Nah, saudara, itu sebabnya saya ingin mengajak kita pada waktu kita memikirkan tentang dosa, kita kembali kepada metafora yang Alkitab sendiri pakai, bahkan yang Tuhan Yesus sendiri pakai, ya. Nah, saudara, ada dua metafora utama yang Tuhan Yesus pakai di dalam Alkitab. Ya, ada dua metafora utama tentang dosa yang Tuhan Yesus pakai di dalam Alkitab. Yang pertama adalah pada waktu Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dia mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya. Kata kesalahan di situ, saudara, yang dipakai adalah ophelemata di dalam bahasa Yunaninya. Ya, kalau saudara bisa baca bahasa Yunaninya itu saya taruh di bawahnya, begitu ya. Saya hanya sekedar mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya memakai satu metafora yang unik, ya. Kita mengerti, kita membaca di dalam bahasa Indonesia ini satu kesalahan, tetapi sebenarnya apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Kesalahan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Istilah yang dia pakai di situ adalah ophelemata. Nah, itu saudara bisa bandingkan dengan doa yang sama di dalam doa Bapa kami, di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang keempat, yang oleh LAI itu diterjemahkan, dan ampunilah kami akan dosa kami. Istilah yang dipakai berbeda, saudara, ya, berbeda. Jadi saya hanya mau menunjukkan di dalam bahasa, melalui bahasa Yunaninya itu, bahwa Tuhan Yesus memakai dua kata yang berbeda sebenarnya. Ada dua kata yang berbeda yang Tuhan Yesus pakai di situ. Bedanya di mana, saudara? Bedanya adalah ophelemata, ophele, atau akar katanya ophelema itu artinya adalah hutang, saudara. Artinya adalah hutang. Something yang kita berhutang kepada seseorang, begitu ya. Sedangkan di dalam Lukas
itu kata yang dipakai adalah hamartia. Ya, hamartia. Itu mungkin saudara lebih sering dengar kata itu. Hamartia itu lebih sering dipakai. Hamartia itu artinya tragedi. Begitu. Artinya tragedi. Nah, kalau saudara suka membaca tafsiran modern atau liberal itu akan mengatakan bahwa salah satu dari kedua kalimat ini tidak diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi mungkin Matius, mungkin Lukas, tapi kemungkinan besar Lukas itu mengganti, gitu ya. Dia mengganti kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Matius itu menjadi hamartia. Satu pengertian tentang dosa yang memang lebih umum, begitu, lebih sering dipakai. Nah, tetapi saudara, tafsiran yang tradisional itu akan mengatakan bahwa di dalam 2 kali kesempatan Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa, Tuhan Yesus itu sengaja memakai 2 kata yang berbeda. Itu tafsiran tradisional, saudara, ya, dan itu yang saya pegang, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu memberikan 2 pengertian, 2 metafora tentang dosa yang unik, yang khusus, begitu. Di dalam 2 kali kesempatan yang berbeda. Di mana keunikannya, saudara? Keunikannya adalah di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus itu memakai konsepnya orang Yahudi. Karena Matius itu memang ditulis untuk kebanyakan bangsa Yahudi. Sedangkan di dalam Injil Lukas itu menulis untuk orang-orang Yunani. Jadi seolah-olah, saudara, Tuhan Yesus itu tahu bahwa pengajarannya ini akan dibaca oleh 2 kelompok orang yang berbeda ini. Orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi dia memakai konsepnya orang Yahudi tentang hutang, ya, di dalam Matius, dan dia memakai konsep orang Yunani di dalam Injil Lukas, seperti yang dituliskan oleh Lukas. Saudara, kalau saudara mempelajari tentang kata-kata Tuhan Yesus di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu ya kita tahu dia Tuhan, itu luar biasa sekali, saudara. Bagaimana dia memakai kata-katanya, dia tidak secara sembarangan, saudara. Tetapi dia punya maksud dan tujuan yang khusus. Jadi di dalam Matius, dia mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan yang dimaksud di sini adalah hutang, saudara. Ophelema. Ini adalah konsepnya orang Yahudi tentang hutang. Kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Lama, dosa itu bisa digambarkan seperti berhutang. Bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, mereka harus dihukum, dibuang. Dibuang itu artinya apa, saudara? Mereka harus menjalani pembayaran hutang selama 70 tahun. Mereka harus bayar hutang sama Tuhan. Tapi saudara, di dalam Injil Lukas, ini konsepnya adalah konsepnya orang Yunani. Kita nanti akan lihat, saudara, ya. Tapi saudara, saya ingin kita melihat lebih dulu dosa menurut metafora hutang, ophelema. Ada beberapa karakteristik yang ditekankan pada waktu Tuhan Yesus itu memakai konsep tentang konsep dosa menurut metafora hutang. Apa yang Tuhan Yesus mau tekankan, saudara? Kalau saudara perhatikan di dalam Injil, Tuhan Yesus itu berkali-kali menekankan konsep tentang dosa sebagai hutang. Ada beberapa aspek yang dia mau tekankan. Misalnya di dalam Matius 18, ya, ayat 15 sampai 22. Ini kisah tentang hamba yang dihapuskan hutangnya oleh raja. Tetapi dia tidak mau mengampuni hutang dari hamba lain yang berhutang cuma beberapa dinar saja kepada dia. Jadi saudara, metafora dosa tentang hutang itu mau mengingatkan kita bahwa ketika kita diampuni oleh Tuhan, kita punya hutang yang sama, hutang pengampunan terhadap orang lain yang meminta pengampunan dari kita. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau saudara ingat metafora dosa sebagai hutang, maka saudara itu bisa menolong kita untuk bagaimana kita mengampuni orang lain. Saya sudah dihapuskan oleh Tuhan hutang saya. Saya mestinya bisa juga mengampuni orang lain. Lukas pasal yang ke-7, Tuhan Yesus itu di dalam kesempatan yang lain, dia memakai metafora yang sama, bahwa dosa itu hutang, untuk menekankan sesuatu pengertian yang lain. Yaitu apa, saudara? Bahwa rasa syukur kita kepada Allah,
itu ada hubungannya dengan seberapa sadarnya kita tentang besarnya hutang kita kepada Allah. Kalau saudara ingat Lukas pasal 7 itu cerita tentang Tuhan Yesus diundang makan di rumah seorang pemungut cukai. Lalu ada seorang wanita itu yang mencuci kakinya dia, gitu ya, dengan air matanya. Kemudian Tuhan Yesus itu mengatakan, dia berkata kepada orang yang mengundang dia, kamu lihat itu, orang yang semakin merasa bahwa hutangnya itu besar, begitu, hutangnya besar dan dihapuskan, dia akan lebih mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara, metafora hutang ini sepertinya sesuatu hal yang sederhana, saudara, tapi memang itulah fungsinya metafora, saudara. Sesuatu yang konkret, ya, tetapi mau menjelaskan tentang sesuatu yang dalam, kebenaran yang dalam, begitu. Ada kaitannya dengan rasa syukur, gitu ya, hutang, metafora tentang hutang itu. Nah, saudara, Paulus itu juga menekankan tentang dosa sebagai satu hutang. Roma pasal 4 ayat yang keempat itu berbicara tentang hak yang harus dibayar. Jadi dosa itu artinya adalah kita tidak membayar apa yang menjadi haknya Tuhan. Ya, Tuhan itu berhak menuntut dari kita pujian, penyembahan, ya, pelayanan dan sebagainya. Kita tidak melakukan itu artinya kita terus berhutang sama Tuhan. Kita berhutang, begitu. Karena hutang itu artinya adalah hak yang tidak dibayarkan atau hak yang belum dibayarkan, gitu. Nah, kemudian tapi yang indah juga, saudara, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai 14, Paulus itu mengatakan demikian, saudara. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan cara apa, saudara? Sekali lagi metaforanya adalah hutang, saudara. Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, konsep tentang hutang ini akarnya adalah di dalam Perjanjian Lama. Tuhan Yesus menekankan hal itu, ya. Rasul Paulus itu juga menekankan tentang metafora tersebut, bahwa kita berdosa itu artinya kita berhutang kepada Tuhan. Nah, di dalam kaitannya, saudara, dengan dosa sebagai hutang, maka kita juga bisa melihat di sini Alkitab itu juga sangat menekankan pentingnya menolong orang yang lemah. Almsgiving sebagai bentuk pembayaran hutang kita kepada Tuhan di bumi. Karena saudara mungkin bertanya, oke, saya mengerti bahwa dosa adalah satu hutang. Bagaimana saya membayar hutangnya Tuhan? Salah satunya yang ditekankan adalah kita berbuat baik, menolong orang yang lemah, almsgiving atau charity. Dia memberikan kepada orang yang lemah itu adalah cara pembayaran hutang kepada Tuhan. Matius 25, saudara, ayat 34 sampai 40. Kalau Bapak Ibu kita mungkin nggak sempat untuk baca, saudara, ya. Tetapi apa yang ditekankan di sini adalah di hari penghakiman, pengadilan, Tuhan Yesus itu akan bertanya kepada setiap orang, akan menunjukkan apakah mereka itu sudah melakukan kebaikan kepada mereka yang lapar, yang telanjang, yang dipenjara, dan kemudian Tuhan Yesus melakukan apa? Kalau kamu melakukan itu semua, ya, melakukan itu semua, maka kamu melakukannya itu bukan hanya untuk orang itu, saudara, tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Untuk Dia. Kita melakukan itu semua perbuatan menolong orang yang lemah yang perlu ditolong itu adalah kita melakukan hal itu juga untuk Tuhan sebenarnya. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang miskin, yang lapar, yang telanjang, yang dipenjara. Pada waktu kita melakukan itu semua, kita melakukan untuk Tuhan. Jadi saudara, di dalam konsep dosa sebagai hutang ini
memiliki sebenarnya 5 pengertian teologis paling tidak, ya, kalau saya boleh simpulkan dari metafora yang pertama ini. Yang pertama, saudara, di dalam konsep dosa sebagai hutang, Alkitab itu mengingatkan kita bahwa orang-orang yang lemah itu adalah seperti altar bagi kita. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah begini, saudara. Di dalam Perjanjian Lama, ini sekali lagi konsepnya latar belakangnya adalah Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel kalau mereka berdosa kepada Tuhan, yang mereka harus lakukan adalah mereka memberikan korban di altar, ya. Di dalam Perjanjian Baru tidak ada lagi altar. Tetapi di mana korban itu harus diberikan, saudara? Korban itu diberikan kepada orang-orang yang lemah. Jadi pada waktu saudara menolong mereka yang lemah, mereka yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri, itu adalah dalam tanda kutip korban yang kita berikan kepada Tuhan. Itu adalah bagian dari cara kita membayar hutang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, menolong mereka yang lemah itu adalah sebuah perintah, gitu ya, satu commandment. Itu bukan satu option, bukan satu pilihan, tetapi satu perintah. Kenapa, saudara? Karena kita semua berhutang kepada Tuhan, sehingga salah satu perintah yang kita harus jalankan, kita menjalankan kehendak Tuhan, kita memenuhi hak yang dituntut oleh Tuhan itu adalah dengan cara apa, saudara? Dengan melakukan kebaikan, dengan menolong mereka yang lemah. Yang ketiga, saudara, menolong mereka yang lemah itu memiliki kaitannya erat dengan iman, gitu ya, dengan iman kita. Apa bukti bahwa kita itu orang yang sudah diampuni? Apa bukti bahwa kita adalah orang yang sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Adalah melalui kita menolong mereka yang lemah, gitu. Dan menolong itu juga menunjukkan iman kita, seberapa besar kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, percaya pada pengampunannya, percaya kepada berkat-berkat-Nya melalui menolong mereka yang lemah. Yang keempat, menolong mereka yang lemah adalah sarana yang utama sebenarnya untuk membawa orang kepada Kristus, ya, untuk membawa orang kepada Kristus. Ini menjadi satu sarana utama. Kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu adalah perkembangan gereja mula-mula. Dikatakan bahwa jemaat mula-mula itu bertumbuh dari 120 menjadi 3.000 jiwa. Apa yang mereka lakukan, saudara? Memang betul mereka memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Tapi kalau saudara membaca ayatnya, apa yang mereka lakukan adalah karena mereka melakukan pelayanan sosial juga, begitu. Mereka itu menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga saudara mereka menolong yang lemah, itu membawa orang kepada Kristus. Yang kelima, saudara, menolong mereka yang lemah itu sama dengan mengumpulkan harta di surga. Ya, kita sering mendengar mengumpulkan harta di surga itu artinya apa, saudara? Kalau saudara memahami kalimat itu dari metafora dosa sebagai hutang, pada waktu kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu seperti kita membayar hutang kepada Tuhan, dan itu seperti, ini metafora semua, saudara, ya. Tuhan itu menempatkan, seperti kita menabung di surga. Di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 itu ada satu ayat yang sangat indah, saudara. Di situ dikatakan di mana ketika kita itu menolong mereka yang lemah, maka kita itu membuat Tuhan berhutang kepada kita. Jadi, saudara, kalau kita melakukan menolong mereka yang lemah itu seperti kita bukan cuma membayar hutang, tetapi kita membuat Tuhan itu berhutang sama kita. Ya, jadi saudara, ini sesuatu konsep tentang dosa. Kalau kita mengerti
dalam metafora hutang dan dampaknya, begitu ya, dampaknya di dalam perbuatan yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, saudara, di dalam metafora yang kedua, saudara, metafora yang kedua yang Tuhan Yesus pakai di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-11 tadi itu, Tuhan Yesus memakai kata hamartia. Saudara, hamartia itu di dalam konteks Yunani sekuler. Jadi kata hamartia ini nih, kalau saudara mempelajari sejarahnya, itu sudah dipakai 500 tahun sebelum zamannya Tuhan Yesus. Di dalam filsafat-filsafat Yunani itu banyak sekali dipakai kata hamartia. Dan hamartia itu di dalam konteks Yunani sekuler itu dipakai untuk menggambarkan tentang satu tragedi. Ya, tragedi. Tragedi itu artinya apa, saudara? Tragedi itu adalah sesuatu yang awalnya terlihat baik dan indah, tapi kemudian berakhir dengan kesedihan dan kesengsaraan. Itu tragedi, saudara. Itu hamartia. Dan ini kalau saudara membaca misalnya di dalam kisah Yunani tentang Oedipus, ya, kalau saudara pernah mendengar nama itu. Oedipus itu seorang ada seseorang yang dia membunuh ayahnya, ya, karena dia jatuh cinta pada mamanya, begitu. Dia membunuh ayahnya karena dia jatuh cinta pada mamanya. Itu satu tragedi. Cinta itu sendiri sesuatu hal yang indah, saudara ya. Tetapi pada waktu berakhir dengan kesedihan dan kesengsaraan itu menjadi satu tragedi. Barangkali tragedi yang modern, kisah tragedi modern di dalam drama atau literatur itu adalah Romeo dan Juliet, ya, Romeo dan Juliet yang jatuh cinta tapi kemudian sama-sama mati, begitu kan ya, sama-sama mati. Itu tragedi, saudara, tragedi. Nah, saudara, di dalam konteks Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga memakai kata yang sama, saudara, kata hamartia, dan ini juga dipakai oleh Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru itu menggambarkan hamartia itu di dalam pengertian manusia yang diciptakan dengan begitu indah dan luar biasa oleh Allah, tetapi tidak mencari Allah. Itu tragedi, saudara. Dia itu satu tragedi, sesuatu hal yang menyedihkan, gitu ya, sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Dikatakan apa, saudara? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, di dalam Roma pasal 3 ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Kerongkongan mereka seperti kubur, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, dan seterusnya, saudara. Ini manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, saudara. Tetapi ini yang mereka lakukan terhadap Allah. Bagaimana menggambarkan itu, gitu ya? Bagaimana menggambarkan hal yang begitu indah mulia, tetapi menyedihkan. Sebelum Rasul Paulus menulis ini, Tuhan Yesus sudah mengajarkan lebih dulu. Dia ringkas di dalam satu kata, saudara, hamartia. Artinya apa, saudara? Artinya setiap kali kita berdosa, kita jatuh kepada satu tragedi, saudara. Sesuatu hal yang menyedihkan. Ya, sesuatu hal yang sangat menyengsarakan. Nah, saudara, di dalam Alkitab, metafora hamartia itu memang seringkali diringkas di dalam 3 pengertian umum, gitu ya. Kita mungkin seringkali mendengar hamartia itu artinya adalah missing the target, tidak kena sasaran, ya. Atau hamartia itu adalah satu dorongan yang kuat tapi ke arah yang salah. Atau satu stain, satu noda, begitu ya. Satu noda, hamartia. Di dalam Alkitab itu seringkali dipakai di dalam pengertian tersebut, gitu. Nah, saudara, menurut Rasul Paulus itu ada 4 tragedi utama yang seharusnya itu kita jauhi. Yang seharusnya itu bukan dilawan, gitu ya, bukan dilawan, tetapi dijauhi. Kita sering mendengar Alkitab mengatakan jangan takut, jangan bimbang, begitu ya, be courageous, ya, lawanlah godaan, lawanlah dosa, lawanlah si iblis. Tapi saudara, Rasul Paulus juga memberikan
4 macam tragedi yang cara untuk menghadapinya adalah, cara yang terbaik adalah saudara lari. Saudara bukan menghadapi itu, tetapi saudara lari. Kenapa saudara? Karena 4 hal ini adalah hamartia. 4 hal ini tragedi. Artinya saudara adalah sesuatu hal yang indah pada dirinya sendiri. Tapi kalau saudara salah atau dikuasai oleh hal yang indah ini menjadi sesuatu hal yang berdosa. Begitu. Menjadi sesuatu hal yang berdosa. Apa saja, saudara? Yang pertama, saudara, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah, larilah ya dari penyembahan berhala. Yang pertama, penyembahan berhala. Kalau saudara membaca konteksnya, ini saya nggak tulis semuanya gitu ya. Ayat-ayat sebelumnya, itu Rasul Paulus menggambarkan tentang bangsa Israel yang membuat berhala di padang gurun, begitu, membuat berhala di padang gurun. Paulus mengingatkan mereka untuk menjauhi, untuk lari dari penyembahan berhala. Apa artinya penyembahan berhala di sini, saudara? Di dalam konsep hamartia, di dalam konsep tentang hamartia tragedi, penyembahan berhala di sini ini bisa dimengerti di dalam arti semua hal yang indah, yang baik, tetapi saudara idolakan lebih daripada Tuhan. Saudara idolakan lebih daripada Tuhan, itu menjadi penyembahan berhala, dan itu tragedi, saudara. Penyembahan berhala itu bukan sesuatu hal yang sebenarnya pada dirinya tidak baik, begitu ya. Maksudnya itu, maksudnya apa yang kita idolakan itu bukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang baik. Tapi kalau itu lebih daripada Tuhan, menjadi tragedi. Saudara saudara menyayangi anak itu baik, saudara. Tapi saudara mengidolakan anak, itu menjadi penyembahan berhala, dan itu menjadi tragedi. Saudara serius di dalam hal karir, ya, bisnis, itu baik, saudara. Itu bukan hal yang tidak baik. Tapi saudara mengutamakan karir lebih daripada segala-galanya, itu menjadi penyembahan berhala. Sesuatu hal yang baik pada dirinya sendiri. Tetapi menjadi satu tragedi pada waktu kita ubah itu menjadi satu idola, begitu ya, menjadi idol. Menjadi Allah kecilnya kita, bukan Allah yang sebenarnya. Menjadi satu hal yang tidak baik. Itu satu tragedi. Yang kedua, saudara, Paulus itu mengingatkan kita, yang kedua adalah sexual immorality. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan seterusnya. Intinya, saudara, hal yang kedua yang Paulus mau kita ingat adalah bagaimana kita menghadapi dosa seksual. Jauhilah itu, larilah itu. Lari dari dosa tersebut. Sekali lagi, saudara, di dalam konsep hamartia, seks itu juga sesuatu hal yang baik. Tidak berdosa pada dirinya sendiri. Tapi pada waktu kita menyalahgunakan itu, menyelewengkan konsep tentang seksual, ya, menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi satu tragedi, menjadi sesuatu yang mendatangkan kesusahan dan sebagainya. Seperti apa yang sekarang ini terjadi, saudara, ya, di negara-negara Barat itu, mereka itu hancur, rusak kehidupannya, budayanya, pendidikannya, dan sebagainya. Kenapa, saudara? Karena mereka itu berdiam dan membicarakan soal seksual. Seksual itu hal yang sudah jelas, begitu ya, yang Alkitab tunjukkan dengan jelas. Pria dan wanita Tuhan ciptakan di dalam suatu konteks pernikahan. Tapi pada waktu itu terus dicari-cari, dibicarakan, kemudian muncullah yang namanya LGBT itu, begitu ya. Jadi gimana dengan lesbian? Bagaimana dengan homoseksual? Bagaimana dengan transgender dan seterusnya, begitu. Ada hal yang menurut Alkitab itu lebih baik kita jauhi, kita biarkan. Tetapi pada waktu kita diam di situ, begitu ya, di dalam dosa tersebut, maka menjadi satu tragedi, saudara. Dan itu yang terjadi di dalam budaya Barat saat ini.
Kenapa saudara? Karena kita tidak menjauh dari dosa sexual immorality. Yang ketiga, saudara, barangkali ini sesuatu hal yang kita tidak menyangka. Paulus pun juga mengatakan bahwa kita harus menjauhi yang namanya materialisme, saudara. Materialisme. Kalau saudara membaca ayatnya, tetapi mereka yang ingin kaya jatuh dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekali lagi, saudara, uang pada dirinya sendiri tidak salah, saudara ya. Ini semua hal yang kita lihat itu sesuatu yang indah, hal-hal yang indah, tetapi bisa mendatangkan tragedi. Yang kita tidak boleh adalah cinta uang, cinta kekayaan, cinta harta lebih daripada yang lainnya. Itu sebabnya Paulus menasehati Timotius dan pembacanya, kalau itu muncul di dalam hati kita, pada waktu hati kita terikat kepada hal itu, kepada harta, kita harus menjauh dari itu. Kita harus menghindari itu. Lari daripada semua tantangan yang membuat kita terjebak kepada materialisme. Materinya sendiri itu tidak salah, saudara. Tetapi pada waktu materi menjadi materialisme, itu menjadi sesuatu yang berbahaya, saudara ya. Itu sebabnya kita harus menjauhi. Yang keempat, saudara, yang terakhir, apa yang harus kita jauhi? Apa tragedi yang lain? Paulus mengatakan sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nafsu orang muda. Saudara, nafsu orang muda, passion, youthful passion, ya terjemahan bahasa Inggrisnya, youthful passion. Itu sesuatu yang juga indah, saudara. Ya kan? Kalau saudara di gereja, saudara tidak ada anak-anak muda, itu rasanya gereja itu tidak hidup begitu ya. Tapi kalau ada anak-anak muda itu gereja itu lebih hidup. Jadi youthful passion itu sesuatu yang sebenarnya baik sekali lagi. Tapi di dalam konteks-konteks tertentu, saudara ya, itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan tragedi juga, saudara. Ya, bisa mendatangkan satu tragedi. Banyak perpecahan di dalam gereja terjadi karena kita dikuasai oleh youthful passion, nafsunya orang muda. Dan kalau saudara membaca 2 Timotius pasal 2 ini, saudara, pada waktu Paulus mengatakan jauhilah nafsu orang muda, kalau saudara baca pasal tersebut, konteksnya adalah Paulus itu mengingatkan Timotius jangan mau sampai jatuh kepada perdebatan hal-hal yang sepele, soal hari, soal tanggal, dan soal makanan, dan sebagainya. Jadi saudara, di dalam gereja itu boleh ada satu perbedaan pendapat, tetapi yang harus kita hati-hati, nafsu orang muda. Ya. Jauhilah nafsu orang muda. Sesuatu yang baik, yang positif pada dirinya sendiri, tetapi bisa menjadi satu tragedi, bisa menjadi satu dosa. Di Amerika ini saya nggak tahu di Indonesia itu bagaimana. Sejak lockdown, ya, itu pada waktu sekarang mulai pelan-pelan dibuka, gitu ya, orang boleh keluar ke jalanan lagi dan sebagainya itu. Jumlah road rage, ya, orang yang marah di jalanan gitu ya, orang yang nggak terima dipotong di jalanan, misalnya seperti itu lagi nyetir dipotong orang begitu, itu jumlahnya saudara meningkat 500%. 500%. Kenapa saudara? Orang pada waktu di jalanan itu seringkali dikuasai oleh nafsu orang muda begitu. Ya, sehingga mudah timbul kemarahan dan sebagainya. Nah, saudara, semua hal ini adalah hal-hal yang baik sebenarnya, saudara ya. Tetapi bisa menjadi satu tragedi. Dan itulah juga yang metafora yang Tuhan Yesus pakai di dalam Alkitab untuk mengingatkan kita tentang dosa. Nah, saudara, biarlah melalui pelajaran pada pagi hari ini kita boleh belajar melalui metafora yang Tuhan Yesus pakai di dalam doa Bapa kami itu tentang hutang dan tragedi. Itu boleh mengingatkan kita tentang
dampak dosa di dalam kehidupan kita. Demikian materi pelajaran untuk hari ini. Barangkali kalau ada pertanyaan saya persilahkan.